Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan materi kultum dari kitab karya Imam Al-Ghazali. Subjudulnya adalah masih tentang Ar-Raja, yaitu harapan kepada Allah. Saya akan langsung bacakan teksnya biar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang ulama. Fal abdu idza batha badrul iman. Seorang hamba apabila dia telah menebar biji iman, wasaqahu bima itta'ati, dan mengaliri, memberikan dengan air ketaatan, wa taharal qalba, membersihkan hati, an syauqil akhlaq, dari duri-duri akhlak, ar-radiati, yang hina, wantadhara min fadlillahi ta'ala, dan dia menunggu anugerah Allah ta'ala, tathbitahu ala dzalik ilal maut, tetapnya hal tersebut sampai kematian. Dan husnul khotimah, maka dia disebut adalah orang yang berharap hakikian, dengan harapan yang hakiki, mahmudan fi nafsihi, terpuji untuk dirinya. Kemarin kita baca ilustrasi atau gambaran Imam Al-Ghazali bahwa hati itu bagaikan tanah atau bumi, yang mana tanah itu harus kita kelola. Pengelolaannya harus dengan bagaimana kita tebarkan benih keimanan. Setelah ditebarkan, kemudian bagaimana agar benih itu tumbuh dengan baik, disirami dengan air ketaatan, kemudian dijaga dari berbagai macam penyakit yang menggagalkan benih dan panen yang kita harapkan. Itu dalam kehidupan kita akan menunggu hasil dari ketaatan yang kita lakukan. Benih iman itu harus disirami dengan ketaatan. Nah, setelahnya kita harus juga menghindarkan benih yang kita tebarkan itu dari berbagai macam penyakit. Jadi tidak dari satu sisi saja ketaatannya hebat, akan tetapi tidak menjaga hama atau penyakit-penyakit yang datang. Jadi ternyata roja itu dikaitkan dengan usaha seseorang, bagaimana ketaatan itu dilakukan dan menjaga diri dari hal-hal yang merusak ketaatan. Orang kalau demikian, maka dia disebut dengan harapan yang hakiki. Kemudian disinggung oleh Imam Ghazali, orang yang seperti itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguh orang-orang yang beriman nebar benih di tanah yang namanya hati, ditebar. Kita semua itu diberikan anugerah hati. Ada hati yang diisi dengan iman, ada yang diisi dengan syirik, ada yang diisi dengan kekufuran, macam-macam pilihan itu. Nah, kalau pilihan kita itu baik, benih yang kita taburkan itu baik, hasil akhirnya juga akan baik. Nah, kemudian di sini dilanjut, dan orang-orang yang hajaru, berhijrah. Nah, hijrah dalam arti meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Kalau hijrah dalam konteks Rasulullah dan para sahabat adalah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, menuju ke Madinah. Namun la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Lalu kalau sekarang ada istilah hijrah, bagaimana Pak Ustadz di kalangan selebriti? Bukan hijrah itu namanya, bertaubat. Nah, itu lebay menurut saya. Benar, dalam agama itu hijrah cuman ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Lah, istilah sekarang yang digunakan oleh para
selebritis, sekarang kita udah hijrah. Maksudnya adalah bertaubat, itu bukan hijrah kayaknya ini level sahabat aja. Hijrah itu ninggalin anak istri, ninggalin banda, ninggalin segala sesuatu. Keren amat manusia sekarang kok hijrah. Maksudnya bertaubat. Understand Mas Toto? Itu terlalu berlebihan, lebay itu. Lebay. Lah orang sahabat dulu hijrah itu ninggalin anak, harta ditinggalin. Nah sekarang masih harta masih banyak, kita udah hijrah. Hijrah apaan? Naiknya aja mobil Alphard segala macam. Gundulmu, ya kan? Taubat. Kelasnya apa? Bertaubat. Sesungguhnya dimaksudnya ini orang yang beriman dan meninggalkan larangan Allah, wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang yang berharap meroja atau mempunyai harapan rahmat Allah. Kesimpulannya, sederhananya berarti kalau kita sudah menanam iman di hati yang bagaikan bumi, kemudian iman kita sirami dengan taat seperti sholat, berzikir, amal soleh, dan berbagai macam amal kebaikan yang lain, kemudian kita menghindari larangan Allah, berarti kita telah mendapatkan rahmat Allah. Jadi gak usah muluk-muluk Mas Toto. Kita sholat dari rumah berangkat Bang Andre ke sini udah dapat rahmat Allah, anugerahnya yang lebih dari ini udah serahkan aja sama Allah. Gak usah bingung-bingung ya. Itu panennya seperti apa? Apakah panennya sehektar itu bisa dapat 10 ton misalnya kalau nanam semangka? Itu kemarin ada petani di daerah saya kurang lebih 1 hektar nanam, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Harapannya 8 ton, yang keluar malah 1,44 ton gitu. Nah, itu kan hasil akhir terserah Allah mau ngasih hasil panennya berapa. Demikian juga dengan ketaatan kita. Pokoknya kita tugasnya taat yang baik, menghindari apa yang dilarang Allah. Hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Toh kita taat itu sudah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panennya itu bonus. Ya Bang Andre ya, panennya apa? Ada berapa ton pahala itu terserah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.